Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-28 dari 30 topik. Undang-Undang Bantuan Hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi konsep mengenai bantuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 Pasal 28H Ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. UUD 1945 Pasal 28I Ayat 1. Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. UUD 1945 Pasal 28I Ayat 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 28J Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 69 KUHP, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 70 KUHP, penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. 1. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan member peringatan kepada penasihat hukum. 2. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat 2. 3. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2, dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang. Pasal 71 KUHP Ayat 1. Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. 2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. Pasal 72 KUHP, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Pasal 73 KUHP, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 74 KUHP, pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Pasal 71 dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses. Herzin Inlands Reglement, Pasal 237-242 HIR, mengatur tentang permohonan untuk berperkara di pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. Pasal 250 HIR, secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana. Sehingga dalam perkembangannya, maka pengaturan bantuan hukum juga telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas. Penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 3. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Pasal 68C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. 1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 Undang-Undang 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M03 LM 06 02 Tahun 1999 menegaskan bahwa yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan. Keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Pengaturan mengenai bantuan hukum tidak hanya menjadi perhatian Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Ini dibuktikan oleh konvensi internasional. Asas-asas bantuan hukum. Negara hukum memiliki asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas peradilan bebas dan merdeka. Kedua asas ini diharapkan mampu untuk melakukan kontrol terhadap perilaku kekuasaan negara. Asas negara hukum ini dianut dan dikembangkan untuk pada suatu sisi melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman atau pelanggaran oleh penguasa, dan di sisi yang lain untuk mencegah atau melakukan kontrol terhadap pemegang kekuasaan negara supaya tidak melanggar hak-hak asasi manusia tersebut. Upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh penguasa, ditekankan pentingnya kelembagaan peradilan yang adil dan tidak memihak. Lembaga peradilan diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang objektif atas kasus-kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya. Peradilan yang tidak memihak berkaitan erat dengan hukum material substansif maupun hukum acara. Itu sebabnya, pelanggaran yang menyebabkan peradilan menjadi memihak, bukan hanya dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedural, tetapi merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.
Terdapat prinsip-prinsip dalam hak tersangka atau terdakwa yang harus diadopsi setiap negara dalam bantuan hukum yaitu, prosedur dan persamaan kedudukan, equality of arms. Persidangan terbuka untuk umum dan dilakukan secara lisan. Pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum. Asas legalitas. Asas praduga tidak bersalah. Jaminan prosedur minimal seperti hak dan akses informasi, penerjemah bahasa, hak atas fasilitas-fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, peradilan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Hak untuk membela diri, hak atas bantuan hukum, hak atas saksi, hak atas penerjemah, juru bahasa. Asas non-self-incrimination, hak atas kompensasi, ganti rugi, dan rehabilitasi. Asas ne bis in idem, hak atas perlakuan yang berperi kemanusiaan. Asas-asas bantuan hukum diatur lebih rinci dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan asas a. Keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. b. Persamaan kedudukan di dalam hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. c. Keterbukaan, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. d. Efisiensi, memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. e. Efektivitas, menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat, dan f. Akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tata cara dan prosedur bantuan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Equality before the law, tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan, dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, peraturan pemerintah mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 Ayat 5, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, merupakan bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktik industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri. Dalam peraturan pemerintah ini, pemberian bantuan hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang terdiri atas organisasi-organisasi bantuan hukum. Bahwa aturan mengenai para pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar sesama pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan dan pertanggungjawaban diharapkan peraturan pemerintah ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri. Berdasarkan Bab 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum itu sendiri dipaparkan sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok PCR soalan yang dimohonkan bantuan hukum. b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. 2. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis,
permohonan dapat diajukan secara lisan. A. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. B. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. C. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. D. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Demikianlah materi topik ke-28 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.